Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini karena berkat tuntunan cinta Tuhan kepada kita. Dan perkenalkan, nama saya Gaby Umbo dari kelas F semester 3 program studi pendidikan agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan gaya belajar auditori atau audio. Seorang pelajar yang menggunakan pendekatan lewat auditori atau audio akan lebih cenderung atau akan lebih mudah menangkap suatu materi lewat indera pendengar kita. Tanpa kita sadari, kita sering menghafal atau mendengarkan suatu materi lewat audio atau bahkan mempelajari suatu materi dengan menggunakan suara atau auditori atau audio. Contohnya, saat kita mendengarkan lagu yang baru keluar atau yang sedang tren, kita pasti mendengarnya lewat indera pendengar kita sampai masuk dalam pikiran kita sehingga kita dapat menghafal lagu tersebut. Begitu juga dengan gaya belajar auditori atau audio, kita hanya menggunakan suara dan kita hanya mendengarnya. Jika kita hanya mendengar lewat rekaman suatu proses pembelajaran, pasti kita akan menyimaknya dengan lewat pendengaran kita. Dan lewat gaya belajar auditori ini atau audio, kita bisa mendengarnya atau belajar secara berulang-ulang dengan memakai handphone kita, dan kita bisa mendengarnya secara berulang-ulang dan kita dapat memahaminya. Bahkan dengan gaya belajar auditori, lebih cepat mencerna makna yang disampaikan guru melalui simbol-simbol, intonasi, jeda, kecepatan kita dalam berbicara, dan segala hal yang berkaitan dengan pendengaran. Ada juga ciri-ciri belajar auditori atau audio. Yang pertama, di saat kita bekerja, kita berbicara kepada diri kita sendiri. Yang kedua, berpenampilan yang rapi. Yang ketiga, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada melihat apa yang baca. Yang keempat, biasanya lewat kita mendengarkan auditori, kita lebih berbicara yang fasih. Yang kelima, lebih pandai mengeja kata-kata daripada kita menulis apa yang kita lihat. Dan yang terakhir, kita dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berirama dan warna suara yang keluar atau yang kita dengar dari auditori atau audio tersebut. Bahkan ada juga strategi mengajar anak dengan gaya belajar auditori atau audio. Dengan menggunakan auditori atau audio, kita ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di kelas maupun di dalam keluarga. Ada juga untuk membaca materi pelajaran dengan keras, menggunakan musik untuk mengajarkan anak, mendiskusikan ide dengan
anak secara verbal, membiarkan kita merekam materi pembelajarannya ke dalam kaset dan mendorong kita untuk mendengarkannya sebelum kita tidur. Dan kita bisa memberikan kesempatan kita untuk mempresentasi apa pelajaran yang kita boleh dengar dan kita boleh pahami. Jadi itulah gaya belajar auditori atau audio dengan ciri-ciri gaya belajar dan strategi gaya belajar auditori atau audio. Jadi setiap kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda saat kita belajar. Ada juga yang membutuhkan suasana yang hening saat belajar, tapi ada pula yang senang mendengarkan musik saat kita belajar. Dan juga lebih konsentrasi lagi di saat kita mendengarkan pembelajaran lewat audio, karena itu membuat kita konsentrasi pada saat belajar, bisa menyimak serta dapat kita mengerti penjelasan tersebut. Dan inilah gaya belajar yang menggunakan auditori atau audio. Terima kasih. Shalom.